Bung Karno lahir dan besar dari keluarga yang miskin, bahkan tidak bisa makan nasi sehari sekali dan tidak mampu membeli beras. Nama Bung Karno ketika lahir yaitu Kusno. Loh, kok jauh banget ya? Yang awalnya Kusno, kok bisa jadi Karno? Kakek dan nenek Bung Karno percaya bahwa Bung Karno memiliki kekuatan gaib. Bung Karno bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan menjilat bagian tubuh yang sakit dari orang tersebut. Saat Bung Karno berumur 14 tahun, beliau mulai merasakan jatuh cinta kepada Rika Melhulsjen, seorang gadis Belanda yang diciumnya dengan gugup. Halo Sobat CS, di episode kali ini kita masih akan membahas buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam, yaitu Bab Mojokerto, Kesedihan di Masa Muda. Bagi yang belum nonton episode pertama, linknya ada di deskripsi ya. Langsung aja yuk kita baca bukunya di Baca Buku Cerita Sejarah. Siapa sangka Presiden pertama Republik Indonesia yang akrab dikenal dengan Bung Karno ini berasal dari keluarga miskin atau melarat. Sampai-sampai untuk makan saja masih kekurangan. Duh, pasti perjuangannya untuk menjadi presiden itu sangat berat ya. Bagaimana sih masa muda Bung Karno yang sebenarnya? Bung Karno lahir dan besar dari keluarga yang miskin. Gaji bapaknya hanya Rp25 per bulan dan dikurangi untuk sewa rumah, sehingga tersisa Rp15 untuk bertahan hidup. Keluarga Bung Karno berjumlah 4 orang, yang terdiri atas ayah, ibu, kakak perempuan Bung Karno yang bernama Salimini, dan Bung Karno. Sobat CS, ternyata ketika Bung Karno berumur 6 tahun, beliau dan keluarganya pindah ke Mojokerto. Di sana lingkungan tempat tinggalnya bisa dikatakan kumuh. Pada saat hari lebaran di Mojokerto, semua anak seumuran Bung Karno bermain petasan. Namun, tidak dengan Bung Karno, karena kondisi keuangan untuk makan saja masih kurang, apalagi untuk membeli petasan. Dengan kondisi keluarga yang melarat, Bung Karno dan keluarga bahkan tidak bisa makan nasi sehari sekali dan tidak mampu membeli beras. Sehingga untuk makan hanya dengan ubi kayu dan jagung. Tetapi di balik kemiskinan yang dialami keluarga Bung Karno ini, justru malah menimbulkan keakraban di keluarganya. Ibunya Bung Karno bersifat lemah lembut, sedangkan ayahnya bersifat keras dan disiplin. Sehingga saling melengkapi, dan tumbuhlah rasa kasih sayang yang mengelilingi Bung Karno, yang menjadi kekuatan pendorong dalam hidupnya. Sobat CS, bagian dari kalian pasti ada yang belum tahu ya, kalau Bung Karno ini punya pembantu. Sini aku kasih tahu. Jadi, nama pembantu Bung Karno itu Sarinah. Sarinah sudah dianggap menjadi keluarga sendiri, mulai dari tidur dan makan pun selalu di rumah Bung Karno. Tetapi, posisi Sarinah sebagai pembantu tidak dibayar sepeser pun, karena keluarga Bung Karno hidup dalam asas gotong royong, kerjasama, dan saling menolong. Sayangnya, saat Bung Karno beranjak dewasa, Sarinah sudah tidak ada lagi, dan Bung Karno pun merasa kesepian. Ketika Bung Karno berumur 11 tahun, beliau terkena penyakit tifus. Selama 2,5 bulan, Bung Karno tidak berdaya di ambang pintu kematian. Bapaknya Bung Karno selalu menemani Bung Karno di kamarnya, dan tidak lupa pula berdoa untuk kesembuhan anak tercinta. Penyebab sakit tifusnya yaitu karena kondisi rumahnya yang terletak di dekat sungai kecil yang ketika musim hujan meluap dan mengenangi rumah serta pekarangan. Air yang tergenang itu mengandung sampah dan lumpur. Kasian banget ya kisah masa muda presiden pertama kita. Karena alasan itulah, Bung Karno dan keluarganya pindah ke Jalan Residen Pamuji. Meskipun tidak lebih baik keadaannya, tetapi setidaknya lingkungannya kering. Nama Bung Karno ketika lahir yaitu Kusno. Loh, kok jauh banget ya? Yang awalnya Kusno, kok bisa jadi Karno? Nah, jadi gini nih. Dulu ketika Bung Karno lahir, beliau sering sakit-sakitan, sehingga bapaknya berpikir untuk mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan lagi. Berhubung bapaknya Bung Karno pengagum Mahabharata, maka ia memberi nama Karna, yang merupakan seorang pahlawan besar Mahabharata. Di balik pergantian nama tersebut, bapaknya Bung Karno selalu berdoa dan berharap agar Bung Karno menjadi seorang patriot dan pahlawan besar bagi rakyatnya, dan menjadi Karna kedua. Sewaktu Bung Karno memasuki usia TK, nenek dari bapaknya ingin merawat Bung Karno. Dan kemudian Bung Karno tinggal di Tulungagung, yang letaknya tidak jauh dari Mojokerto. Kakek dan nenek Bung Karno percaya bahwa Bung Karno memiliki kekuatan gaib. Bung Karno bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan menjilat bagian tubuh yang sakit dari orang tersebut. Dan Bung Karno juga memiliki kemampuan melihat hal gaib. Tetapi sesudah umur 17 tahun, Bung Karno sudah tidak bisa melihat hal gaib lagi. Mungkin kalau sekarang bisa disebut dengan indigo kali ya.
Di umur 7 tahun, Bung Karno menyukai kesenian. Beliau ngefans dengan Mary Pickford, Tom Mix, Eddie Polo, dan masih banyak lagi. Bahkan Bung Karno mengumpulkan bungkus rokok dan mengoleksi foto tokoh yang dipujanya itu dan ditempelkan di dinding. Selain menyukai kesenian, Bung Karno juga berbakat dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. Bung Karno mengikuti klub sepak bola di mana anggotanya merupakan anak-anak Belanda yang tidak suka kepada Bung Karno, hanya karena Bung Karno keturunan pribumi. Bung Karno selalu dibully karena berkulit coklat, dan lebih parahnya lagi, anak-anak Belanda itu meludahi Bung Karno. Wah, asli sih, ini udah keterlaluan banget. Tapi malah Bung Karno nggak marah loh, justru beliau malah mewajari hal tersebut. Karena ajaran orang tua anak tersebut dari lahir memang sudah jelek. Setiap pagi hari Bung Karno selalu gembira. Karena Bung Karno sekolah pribumi di mana Bung Karno dan siswa-siswa lainnya sama. Bapaknya Bung Karno merupakan mantri guru di sekolahan itu. Mantri guru sebenarnya sama dengan kepala sekolah. Namun orang pribumi dilarang memakai pangkat kepala sekolah. Di sekolah pribumi kelasnya hanya sampai kelas 5 saja. Sehingga pada saat Bung Karno naik kelas 5, bapaknya berencana mengirim Bung Karno ke sekolah Belanda demi mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Bung Karno harus rela tertinggal satu kelas karena bahasa Belandanya masih kurang baik. Oleh karena itu, bapaknya Bung Karno memutuskan untuk berbohong, mengurangi umur Bung Karno 1 tahun. Saat Bung Karno berumur 14 tahun, beliau mulai merasakan jatuh cinta kepada Rika Melhulsjen, seorang gadis Belanda yang diciumnya dengan bubuk. Kehidupan Bung Karno mulai berlanjut hingga sampai di Horgeberger School di Surabaya. Dan dia dikenalkan oleh bapaknya kepada seseorang yang mengubah hidup Bung Karno. Dia adalah Hos Cokro Aminoto, seorang guru dan teladan bagi Bung Karno. Saat pergi ke Surabaya, Bung Karno hanya membawa tas kecil berisi pakaian. Bung Karno berangkat menggunakan kereta api dan diantar oleh seorang guru. Tak ada acara pesta maupun perpisahan. Justru, Bung Karno menangis sedih karena harus meninggalkan rumah di usia 15 tahun. Di pagi hari ketika Bung Karno akan berangkat, ibunya melakukan ritual. Ibunya menyuruh Bung Karno untuk berbaring di tanah, dan ibunya melangkahi tubuh Bung Karno bolak-balik selama 3 kali. Hal itu dipercaya akan memindahkan doa yang kekal dari seorang ibu kepada anaknya. Kemudian, ibunya menyuruh Bung Karno bangkit, dan memutar tubuh Bung Karno ke arah timur sambil berkata, "Jangan sekali-kali kau lupa, nak, bahwa kau adalah putra sang fajar." Nah, demikian pembahasan tentang buku Bung Karno Penyamu Lidah Rakyat episode 2 tentang Mojokerto, kesedihan di masa muda. Kalau kalian ada pendapat atau pengetahuan lain tentang kisah muda Soekarno, tulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa request buku apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya. Like video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman Anda biar lebih banyak orang yang tahu. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube, follow akun Facebook dan Instagram kami, biar kalian gak ketinggalan tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!